Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya proses pembelajarannya nanti berjalan lancar, apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, soal yang Ibu berikan bisa dikerjakan, dan bisa mendapat nilai yang baik. Baiklah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Oke? Silakan yang bersedia memimpin penyanyi di depan untuk jadi dirjen siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Anita. Yang lain berdiri ya. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sebelum kita masuk pada materi, ya, Ibu akan mengecek daftar hadir dulu. Amsarianto, Hadir, Bu. Anita, hadir, Bu. Dima. Hadir. Setelah Ibu cek kehadiran kalian, ternyata ada beberapa siswa yang tidak hadir hari ini ya. Ada yang apa, ada yang izin karena rumahnya kebanjiran, ada yang sakit ya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini lagi musim penghujan ya. Hujannya deras, jadi debit air itu naik sehingga air meluap mengakibatkan banjir ya. Nah, kira-kira selain karena curah hujan yang tinggi, banjir itu diakibatkan oleh apa sih? Air menguap, kemudian membuang sampah sembarangan. Iya, kalau kita membuang sampah sembarangan, sampah masuk ke selokan, selokan tersumbat, itu juga bisa mengakibatkan banjir. Selain sampah dan curah hujan yang tinggi, air menguap, apalagi penambangan pohon. Iya, penambangan pohon secara liar itu juga bisa mengakibatkan banjir. Akan terjadi hutan gundul sehingga kurang serapan air ke dalam tanah sehingga mengakibatkan banjir. Maka dari itu ya, kalian sebagai generasi muda, kalian harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan, melestarikan hutan supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir seperti ini, ya. Itu ya. Dan kita doakan semoga teman-teman kalian yang rumahnya kebanjiran, semoga segera surut banjirnya supaya bisa berangkat ke sekolah seperti biasa. Teman kalian yang sakit kita doakan semoga mereka segera sembuh dan bisa berangkat ke sekolah. Dan kalian yang hari ini sehat, tolong tetap menjaga kesehatan, apalagi cuaca sedang hujan seperti ini ya. Tetap menjaga kesehatan supaya badannya tetap fit supaya tidak sakit. Ya? Ya. Ya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya tentang materi pembelajaran kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada materi sebelumnya telah membahas tentang analisis gizi, umur, dan aspek kebahasaan dan laporan hasil observasi.
Ya, betul. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang ibu tanya, bagian isi teks laporan hasil observasi itu ada apa aja? Gagasan pokok dan gagasan pendalaman. Ya, kalau bagian struktur masih ingat? Apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, bagian aspek kebahasaannya masih ingat? Kata beda, kata nominal, abstraksi, kata definisi, dan kata jelas. Betul ya, kalian ternyata masih ingat ya materi sebelumnya. Baik, untuk materi hari ini, karena kemarin sudah menganalisis, hari ini kita menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini belajar materi tentang menyusun. Minggu lalu sudah menganalisis, berarti minggu sekarang, hari ini, yaitu kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin membacakan? Ibu. Ya, silakan Sanderia. Adik 4.5 memproduksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran kali ini yaitu ada 4. Ada yang bersedia untuk membacakan? Saya Bu. Ya, silakan Amsar. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi teks laporan hasil observasi. 2. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur teks laporan hasil observasi. 3. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan aspek bahasaan teks laporan hasil observasi. 4. Menyajikan secara lisan teks laporan hasil observasi yang telah dibuat. Lanjut. Berikut adalah bagian tujuan pembelajaran. Siapa yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ibu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi teks laporan hasil observasi secara tepat. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur teks laporan hasil observasi secara tepat. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi secara tepat. Menyajikan secara lisan teks laporan hasil observasi yang telah dibuat secara tepat. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Video ini berisi contoh teks laporan hasil observasi tentang jeruk. Jadi silakan kalian amati video ini ya. Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi. Mari kita simak video ini sampai selesai. Setelah kalian menonton video pembelajaran yang tadi sudah tayangkan tentang contoh teks laporan hasil observasi berjudul jeruk. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, pernahkah kalian menyusun teks laporan hasil observasi sebelumnya? Ya, kenapa kaulah? Iya, pertanyaan yang bagus. Kaulah bertanya, bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, karena kalian sebelumnya belum pernah membuat, berarti kalian belum tahu caranya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana ya. Jadi Ibu akan membagikan bahan ajar, di mana bahan ajar ini berisi tentang materi dan cara menyusun teks laporan hasil observasi ya. Bahan ajarnya berisi tentang langkah-langkah. Dari bahan ajar ini silakan kalian pahami, kalian pelajari langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasinya ya. Sudah selesai dibaca? Sudah. Baik, kalau sudah selesai dibaca, berarti kalian sudah tahu kan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Sudah tahu? Sudah. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kelompoknya Ibu yang menentukan ya. Ini adalah anggota kelompoknya, pembagian kelompoknya ada 6 kelompok. Jadi setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok duduk
kalian sudah duduk bersama teman satu kelompok kalian ya. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja peserta didik nanti ada soal yang harus kalian kerjakan bersama teman satu kelompok ya. Silakan nanti soalnya didiskusikan di satu kelompok. Coba dibuka LKPD-nya. Apakah di dalam LKPD ada soalnya di situ? Ada berapa? 5. Ada 5 soal di dalam LKPD ya. Sebelum kalian mengerjakan, terlebih dahulu disampaikan cara mengerjakannya ya. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan objek pengamatan tes laporan hasil observasi yang akan kalian susun. Jadi langkah pertama, sebelum kalian menyusun tes laporan hasil observasi, terlebih dahulu kalian menentukan objek pengamatannya ya. Barulah nanti disusun. Gitu ya. Yang kedua, baru kalian menyusun tes laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan tes laporan hasil observasi. Barulah setelah disusun menjadi sebuah teks, langkah yang terakhir kalian menyajikan secara lisan teks laporan hasil observasi yang telah kalian buat di depan kelas. Kalian presentasi ya. Coba dibuka lagi di halaman berikutnya pada LKPD. Apakah di dalam LKPD di situ ada rancangan? Ada. Ya, jadi sebelum kalian menyusun, pertama itu kan menentukan objek. Setelah objek ditentukan, kalian buat dulu desain proyeknya. Kalian membuat desain atau merancang proyeknya. Kira-kira teks laporan hasil observasi ini nanti dalamnya membahas tentang apa saja. Jadi dirancang dulu. Kira-kira apa yang akan dibahas? Ada apa? Setelah menentukan objek, kira-kira gagasan pokok. Iya, kalian harus menentukan gagasan pokoknya dulu, rancang dulu gagasan pokoknya kira-kira akan membahas tentang apa. Setelah menentukan gagasan pokok, maka dijabarkan menjadi gagasan penjelas, kembangkan menjadi gagasan penjelas. Kalau gagasan pokok dan gagasan penjelas yang sudah jadi, silakan kalian susun bagian menyatakannya yang mana, yang masuk deskripsi bagian yang mana, deskripsi manfaatnya yang mana, itu ya. Ya. Ini sudah dalam bentuk rancangan, kita sudah membuat desain dan rancangannya, yang mana rancangan itu berisi objek pengamatan, kemudian gagasan pokok, gagasan penjelas, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya. Desain dan rancangannya sudah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu masih belum menyusun ya. Langkah selanjutnya yaitu kita menyusun jadwal terlebih dahulu. Kira-kira proyek ini kapan mau dilaksanakan, kita sepakati. Hari ini. Sudah disepakati proyek dibuat hari ini. Jadi hari ini kita membuatnya. Silakan kalian membuat ya. Ya. Desain dan rancangannya sudah dibuat. Nah, berarti selanjutnya kalian menentukan objek pengamatan. Di sini Ibu mempunyai beberapa objek pengamatan. Nanti silakan kalian masing-masing kelompok memilih objek pengamatan kira-kira mau mengamati apa. Itu ya. Ada yang bersedia membantu Ibu? Saya mau siapin. Kita dulu. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa objek pengamatan tentang buah-buahan. Nanti silakan kalian diskusikan masing-masing kelompok kira-kira mau mengamati objek yang mana. Ada pisang, ada pepaya, ada buah naga, dan semangka. Ada juga pir dan nanas. Karena objek pengamatan sudah ditentukan, silakan selanjutnya kalian mulai menyusun teks laporan hasil observasinya. Silakan masing-masing kelompok saling berdiskusi, saling bekerja sama untuk membuat teks laporan hasil observasi. Silakan.
lagi, kalian lihat kira-kira bagian mana yang kurang pas, bagian mana yang perlu disunting, bagian mana yang perlu diedit, diperbaiki supaya teksnya hasilnya lebih baik lagi ya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai ya. Nah, selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil teks laporan observasi yang sudah kalian buat, dipresentasikan di depan kelas. Ya, silakan kelompok 3 dimulai presentasinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai buah naga. Perkenalkan, nama saya Rukiatina Tisyalai sebagai moderator. Saya kalau materi sudah putih sebagai nomor. Saya Yana. Buah naga adalah buah yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Akan tetapi sekarang ini buah naga sudah banyak kita temui di negara-negara Asia. Tanaman Buah naga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu buah naga merah dan buah naga putih. Buah naga merah kronologis sama dengan varian buah naga lainnya. Pohon merambat dengan memiliki lapisan lilin pada permukaannya. Perbedaan buah naga merah dengan jenis lainnya terletak pada warna dagingnya buah naga. Buah naga merah memiliki warna daging merah cerah. Buah naga merah konon paling dominan di antara buah naga lainnya karena memiliki rasa yang manis. Sedangkan buah naga putih memiliki ciri yang kurang lebih sama dengan jenis naga lainnya. Pohon, bentuk buah, kandungan buah, sistem budidaya, dan poin lainnya masih erat dengan jenis lainnya. Satu-satunya perbedaan yang menjadi dasar pengelompokan berbagi varietas ini ada pada daging buahnya. Buah naga putih memiliki kulit buah berwarna merah cerah, lengkap dengan sidik. Hanya saja ketika buah tersebut dibelah, kita akan menemukan daging buah yang berwarna putih dan dengan biji-bijian warna hitam. Buah naga baik yang merah maupun putih sama berkhasiat untuk tubuh. Manfaat buah naga bagi kesehatan yang sangat banyak, diantaranya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ini tidaklah mengherankan karena buah naga mengandung vitamin C yang mampu melindungi tubuh dari segala berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan kuman lainnya. Buah naga juga akan dikonsumsi oleh balita, terutama untuk meningkatkan nafsu makan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Kami dari kelompok 5 izin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Menurut kami, hasil pekerjaan kelompok 3 tentang teks laporan hasil observasi mengenai buah naga sudah bagus. Sudah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan, mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, hingga deskripsi manfaat, semuanya telah dijabarkan. Terdapat informasi umum tentang buah naga, asal-usul buah naga, ciri fisik, kemudian jenis-jenis buah naga, ada yang berdaging merah dan putih, dan manfaat buah naga telah dijelaskan semua. Ya, jadi untuk kelompok 3 ini hasil pembuatan teks laporan observasinya sudah lengkap ya. Seperti ini menyusunnya. Bagian struktur pernyataan umumnya ya harus dijabarkan semua cirinya itu. Kemudian bagian deskripsi bagian ya harus dijabarkan juga dari segi ciri fisiknya dan jenis-jenisnya. Tadi sudah disebutkan, kemudian jenisnya juga disebutkan bahwa buah naga ini ada berapa jenis tadi? 2 ya, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Selain itu manfaatnya juga sudah dijabarkan. Jadi maksudnya itu gitu loh, membuat teks laporan hasil observasi itu dijelaskan semua, dijabarkan semua dari 3 struktur itu ya. Dan penyusunannya juga ya, dari yang pertama pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, dan 3 deskripsi manfaat. Jadi begitu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Oke, kami dari kelompok 1 ingin
mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana kami akan mempresentasikan buah pisang. Oke, saya sebagai moderator Bima Dwi Saputra. Saya Stephen Ramadhani. Saya Rizky Rahadiati. Saya Nur Ilmia. Saya Saranto. Saya Dikara Mulia. Oke. Buah pisang merupakan buah yang mudah kita jumpai di berbagai tempat, apalagi di pedesaan. Anda pasti akan menemukan pohon buah ini di sekitar rumah-rumah warga. Buah dengan warna kuning ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Pisang merupakan nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak raksasa dengan daun yang besar memanjang dari suku Musaceae. Tumbuhan ternak adalah tumbuhan dengan batang lunak serta tidak membentuk kain. Buah yang satu ini tersusun bertandan dengan berkelompok yang tersusun menjadi. Pada umumnya buah ini berwarna kuning ketika sudah matang, tetapi ada juga yang berwarna merah, hijau, serta ungu. Buah ini merupakan buah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat baik kota maupun desa. Buah ini memiliki bentuk yang bulat, lonjong, dan pada umumnya berwarna kuning, hijau, ataupun coklat. Selain itu, daging buahnya empuk serta rasanya manis. Biji buah ini sangat halus jadi aman dimakan, tetapi ada juga biji yang besar. Pohon dengan batang yang lunak dan tidak berbentuk seperti kayu serta memiliki daun yang besar memanjang. Pohon buah ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tingginya bisa mencapai 3 meter dan memiliki jantung yang nama latin dari buah ini yaitu Musa paradisiaca. Buah pisang memiliki manfaat pisang bagi kesehatan yang saya untuk Anda lewatkan. Pisang diketahui dapat mengurangi risiko stroke, mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat radikal bebas, sehingga menurunkan risiko terkena berbagai penyakit seperti kanker. Tak hanya baik itu, kesehatan jantung menunjukkan kandungan kalium dalam pisang juga berfungsi untuk mencegah penyakit batu ginjal. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang selalu terpenuhi asupan kaliumnya memiliki risiko rendah terkena batu ginjal. Pisang mengandung vitamin B6 yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah saat hamil. Sedangkan kandungan kaliumnya dapat mengembalikan elektrolit yang hilang akibat muntah. Hal ini yang menjadikan pisang sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Di samping menyehatkan saluran pencernaan. Pisang mengandung serat yang dapat mencegah sembelit dan kanker usus besar. Pisang juga menjadi salah satu pilihan buah yang aman untuk asam lambung karena termasuk rendah asam. Pisang dikenal sebagai buah yang tinggi serat. Kandungan serat di dalamnya dapat memberikan efek kenyang lebih lama dan nafsu makan, sehingga Anda pun tidak makan secara berlebihan. Oke. Sekian tadi hasil observasi buah pisang dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Dipersilakan. Ya, silakan kelompok yang ingin menanggapi. Ya, silakan kelompok 6 memberikan tanggapan. Kami dari kelompok 6 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, hasil kerjaan kelompok 1 tentang teks laporan hasil observasi mengenai buah pisang sudah lalu. Menyusun teksnya pun sudah turut sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Pada bagian paragraf pertama, ciri informasi umum tentang buah pisang. Paragraf kedua telah menjabarkan ciri fisik buah pisang. Paragraf terakhir menjabarkan manfaat buah pisang. Namun pada bagian deskripsi perlu ditambahkan jenis pisang agar teks laporan hasil pengamatan lengkap. Ya, itu ya tanggapan dari kelompok 6. Mereka memberikan tanggapan dan masukan bahwa kelompok 2 perlu menambahkan bagian jenis-jenis pisang ya, supaya hasil observasinya itu lengkap ya, tidak hanya cirinya saja, melainkan jenisnya juga harus dijabarkan. Kan kalian tahu jenis pisang, kan gampang aja. Selain pisang yang dipegang itu pisang Berlin ya itu ya. Kan ada jenis-jenis pisang yang lain. Pisang apa coba? Kok Pisang kepok. Belanda. Pisang apa?
dijabarkan ya. Untuk bagian deskripsi bagiannya perlu ditambahkan jenis-jenis pisangnya ya. Kalau untuk pernyataan umumnya tidak ada masalah, bagian deskripsi manfaatnya tidak ada masalah, sudah bagus saja, sudah sesuai, sudah dijabarkan ya, manfaatnya juga udah, tinggal menambahkan bagian deskripsi manfaat yang ditambahkan jenis-jenis pisangnya supaya lebih lengkap lagi laporan hasil observasi. Oke Bu, ya, terima kasih ya kelompok 6 atas masukannya untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok 1, kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang belum maju. Ya, silakan kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan buah nanas. Kenalkan, saya Nela Filistasya. Saya Bro Valeri. Tanaman buah nanas berasal dari benua Amerika, kemudian tanaman tersebut menyebar ke segala belahan dunia yang beriklim tropis. Pada abad ke-15, tanaman nanas masuk ke Indonesia sebagai spesies lahan pertahanan, tetapi akhirnya masuk ke lahan tegal. Nanas tergolong dalam famili buah-buahan yang bersifat tersial, tumbuh di tanah dengan menggunakan akarnya, dan baru nanas yang cukup dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi. Ciri fisik buah nanas diantaranya memiliki akar yang masuk ke dalam tulang antara batang dan daun. Hal ini menyebabkan bentuk akar tersebut menjadi pipit dan melingkar karena sempit di antara batang dan daun. Nanas memiliki batang yang pendek dan tertutup oleh daun dan akarnya. Panjang batang sekitar 20-30 cm dan bagian tutupnya mengecil. Daun nanas berbentuk seperti talang yang memanjang dan runcing, tidak bertangkai dan tidak memiliki tulang daun utama. Buahnya lonjong atau bulat panjang, berwarna kuning bersisik lunak. Rasanya ada yang manis, ada yang asam. Nanas dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya nanas Bogor mempunyai berat hingga 1 kg dengan warna kuning apabila sudah matang. Untuk daging buahnya mempunyai warna kekuningan, mempunyai serat yang halus dan rasanya manis, sehingga merupakan jenis buah nanas yang digemari banyak orang. Jenis ini juga dapat dikonsumsi secara langsung dan sajian di meja. Berikutnya yaitu nanas subang. Jenis nanas ini banyak disukai dan merupakan nanas unggulan karena mempunyai buah yang ukurannya besar. Buah ini bisa mencapai berat hingga 5 kg, akan tetapi rata-ratanya adalah 3 kg. Mempunyai kulit yang matanya datar, mempunyai warna buah tetap hijau walaupun sudah matang, dan daging buah yang berserat, kasar dan berair. Biasanya digunakan untuk dikawinkan dan untuk ditanam di dataran tinggi. Manfaat buah nanas bagi kesehatan yaitu mencegah kanker, menjaga sistem pencernaan, menurunkan berat badan, meningkatkan sistem imun, meredakan nyeri sendi, dan dapat meningkatkan kesehatan tulang. Sekian presentasi dari kami. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan kelompok yang ingin menanggapi. Ya, silakan kelompok 2 berikan tanggapannya. Kami dari kelompok 2 izin menanggapi presentasi dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, hasil pekerjaan kelompok 4 tentang teks laporan hasil observasi mengenai buah nanas sudah bagus. Sudah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, hingga deskripsi manfaat. Semuanya telah dijabarkan. Terdapat informasi umum tentang buah nanas, asal-usul buah nanas, ciri fisik mulai dari akar, daun, batang, dan buah. Kemudian, jenis-jenis nanas dan manfaat buah nanas telah dijelaskan semua. Iya, betul ya. Tanggapan dari kelompok 2. Betul, kelompoknya ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah dijabarkan semua ya dari awal, yaitu dari pernyataan umum sudah dijabarkan, tapi informasi umumnya buah nanas itu apa, nama latin dan asal usulnya sudah ada. Kemudian bagian deskripsi bagian juga sudah dijabarkan tentang ciri fisiknya nanas, jenis-jenisnya nanas ya. Kemudian bagian deskripsi manfaat
manfaat juga sudah dijabarkan manfaat dari buah nanas ya. Seperti itu ya. Jadi kelompok 4 ini yang merupakan kelompok terakhir juga presentasi hasilnya sudah bagus ya, sudah lengkap ya gitu. Yang lain juga ya yang belum lengkap ya seperti tadi caranya ya, yang masih kurang ya diperbaiki ditambah. Kan sekarang sudah tahu yang kurang itu apa ya, bisa diperbaiki. Iya begitu. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, semua kelompok sudah presentasi menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Sekarang Ibu akan memberikan apresiasi bagi kelompok yang hasil teks laporan hasil observasinya baik dan lengkap ya. Untuk kelompok 3 silakan maju dan kelompok 4 silakan maju. Beri tepuk tangan dulu. Ya, ada 2 kelompok yang hari ini hasil teks laporan hasil observasinya bagus, baik ya. Ada kelompok 3 dan kelompok 4 karena hasil pekerjaan mereka baik, jadi Ibu berikan apresiasi tambahan untuk dua kelompok ini. Untuk kelompok 3 Ibu beri bonus buah mangga. Kelompok 4 Ibu beri bonus buah apel ya. Silakan kembali. Ya, presentasi sudah selesai. Selanjutnya yaitu Ibu minta dari salah satu kalian untuk menyampaikan pengalaman pembelajarannya hari ini ya. Silakan, ada yang bersedia? Saya Bu. Ya, silakan Savitri. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada pembelajaran ini sangat luar biasa. Saya menjadi tahu lebih banyak lagi tentang materi teks laporan hasil observasi, terutama menyusun teks laporan hasil observasi. Saya yang awalnya kurang begitu tahu mengenai jenis dan manfaat buah-buahan, melalui teks laporan hasil observasi ini, saya menjadi tahu. Dengan teks laporan hasil observasi, kita dapat mengetahui bahwa objek-objek pengamatan memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Savitri sudah menyampaikan pengalaman belajarnya hari ini. Ternyata menyenangkan ya kalau belajar menggunakan buku pembelajaran dan praktek langsung sama objek seperti ini ya. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu mengusahakan proses pembelajaran kita seperti ini lagi supaya seru ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi pembelajaran. Nanti silakan kalian mengerjakan lagi tes laporan hasil observasi, membuat tes laporan hasil observasi secara individu. Ya, Ibu akan membagikan kertas ini. Silakan kalian membuat tes laporan hasil observasi dan menuangkannya ke dalam kertas yang sudah Ibu berikan. Untuk objek pengamatannya silakan kalian pilih sendiri. Masih seputar buah-buahan ya, bebas saja, silakan dipilih kira-kira mengamati buah apa. Ya, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Kalian membuat tes laporan hasil observasi lagi, masih seputar buah-buahan. Di sini Ibu ada gambar beberapa bag buah-buahan, bisa dipilih ya, mungkin bisa jadi referensi. Kalau di luar dari ini juga boleh, silakan aja ya, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, minta perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan hasil pekerjaan temannya depan kelas. Ya, selanjutnya Ibu terlebih dahulu meminta lagi salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Boleh? Boleh. Ya, siapa yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan Bima. Oke,
kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu dalam menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus terlebih dahulu menentukan objek pengamatan. Setelah itu menyusun gagasan pokok dan gagasan penjelas, kemudian menyusun struktur teksnya sesuai urutan. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, barulah yang terakhir deskripsi manfaat. Tidak lupa juga untuk menggunakan aspek kebahasaan yang sesuai dan tepat. Ya, terima kasih Bima sudah menyampaikan simpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi simpulan yang sudah disampaikan oleh Bima itu juga menjawab pertanyaan kawan di awal tadi terkait bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Itu ya. Jadi langkah-langkahnya apa? Menentukan objek, kemudian gagasan pokok, gagasan penjelas, terus ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan jangan lupa aspek kebahasaannya juga ya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu juga ingin dong mendengar salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran. Saya Bu, ya silakan dulu sampaikan refleksi pembelajarannya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami belajar dengan menonton video pembelajaran, sehingga kami merasa semakin tertarik untuk belajar. Saat membuat teks laporan hasil observasi, kami langsung mengamati objek yang diberikan, yaitu buah-buahan, sehingga memudahkan kami dalam proses pembuatan teks laporan hasil observasi. Dan saat belajar, kami saling berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman satu kelompok, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas dan pemahaman materi. Ya, terima kasih sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas tentang materi teks anekdot. Silakan kalian di rumah mempelajari tentang apa itu teks anekdot, ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau memimpin doa. Saya Bu, ya silakan Nurulnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik. Cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan nanti di rumah kalian belajar tentang materi teks anekdot untuk kita bahas pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa di rumah tetap belajar, menyempatkan waktu untuk belajar ya. Tetap semangat sekolah ya, walaupun keadaannya hujan, banjir, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Baik, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat